Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying membalik jimat dan memeriksanya. Kedalaman di balik tanda-tanda sederhana berada di luar wilayahnya saat ini, dan dia tidak punya cara untuk memahaminya. Jimat, apakah kamu berkah atau bencana? Sue Ying mengerutkan kening. Waktu itu di Gunung Sakral Tiga Kepala Suku, dia telah mendapatkan bagian yang tersisa. Setelah menggabungkan keduanya menjadi satu, jimat itu telah mengirimkan informasi kepadanya. Informasi itu singkat, namun itu cukup untuk membuat Sue Ying merasakan tekanan yang tak terlihat. Informasi itu adalah bagian dari kata-kata, pesan perpisahan yang ditinggalkan oleh seorang kultivator kuno. Kosmos ini menarik, rumput, pepohonan, matahari, dan embun telah membuat aku tergila-gila. Namun, aku harus meninggalkan kosmos ini pada akhirnya. Petik 2. Sebelum pergi, aku akan meninggalkan 3 jimat. Setelah setiap jimat mengenali seorang pemilik, selama dia mengaktifkannya, tidak peduli di kosmos mana kamu berada, tidak masalah apakah kamu sedang dipenjara atau disegel, atau jika kamu terjebak dalam peninggalan sejarah kuno. Selama kamu mengaktifkan jimat, kamu akan diteleport ke tempat aku tinggal untuk waktu yang lama. Tempat itu disebut starting ground oleh aku. Petik 2. Ada hadiah yang aku tinggalkan sebelum meninggalkan kosmos ini, meskipun disertai dengan bahaya. Setiap kali kamu masuk, hanya 1 dari 10 yang akan hidup. Saat kamu mati, jimat sekali lagi akan tersebar di seluruh kosmos yang luas, menunggu pembudidaya berikutnya untuk mendapatkannya. Jika kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah aku. Selain itu, kamu dapat berteleportasi ke satu lokasi di kosmos ini dari titik awal. Petik 2. Ada batasan berapa kali kamu bisa masuk juga. Di dunia Dewa Dunia, kamu bisa masuk sekali. Kamu bisa masuk sekali di dunia-dunia juga, sekali di dunia membuka dao kamu, dan sekali di dunia penguasa. Petik 2. Sue Ying sedang mempertimbangkan. Bagian informasi ini singkat, tetapi di dalamnya, ia agak bisa menemukan lebih banyak rahasia. Pertama, ada 3 jimat yang sama. Secara alami, 2 lainnya dapat memiliki pemilik, atau tidak memiliki pemilik. Mereka bahkan mungkin masih tersebar di seluruh kosmos. Kedua, jimat akan menuntunnya langsung ke tanah mulai. Itu telah ditinggalkan oleh seorang kultivator kuno, dan dia telah lama meninggalkan kosmos ini. Meninggalkan kosmos ini, Sue Ying bergumam ke dalam, dan bahkan penguasa dapat memasukinya, dengan tingkat kematian 9 dari 10. Senior yang meninggalkan titik awal ini harus memiliki kekuatan tempur di luar penguasa. Petik 1. Selanjutnya, siapapun dari mereka yang mengaktifkan jimat dapat berteleportasi ke tanah awal, dan berteleportasi ke tempat manapun di dalam kosmos. Sue Ying sedikit heran. Hanya langkah teleportasi jimat ini telah melampaui teknik Lord Temporal Island. Seperti Danau Heart Island dan sisa-sisa sejarah kuno lainnya, mereka ditekan oleh arai, dan seseorang harus terbang perlahan di dalam dan tidak bisa merobek ruang. Tetapi dengan jimat itu, seseorang bisa langsung berteleportasi ke starting point, membuat semua penindasan arai dari sejarah tetap tidak berguna. Itu terlalu menghancurkan surga. Kecuali dia lebih kuat dari Tuan Lake Heart Island? Tidak, Guru Danau Jantung dikenal sebagai pakar terkuat di banyak zaman kosmos. Penilaian guru lebih tinggi daripada penilaian aku. Dengan bagaimana dia mengagumi Lake Heart Island Master pasti sangat tangguh. Master dari starting point ini mungkin sangat mahir tentang teleportasi spasial? Pikir Sue Ying, sama seperti daftar iblis Dewa Iblis. Bloodset God Emperor berada di peringkat pertama. Tetapi membandingkan teleportasi ruang waktu, Dewa Pulau Temporal adalah yang paling hebat. Setiap orang memiliki spesialisasi mereka. Master Starting Ground mungkin eksistensi pada tingkat yang sama dengan Master Lake Heart Island dan juga keberadaan yang mengerikan di peringkat terdepan di banyak zaman kosmos, hanya karena ia mahir dalam teleportasi spasial? Apapun, aku tidak ingin memikirkan hal ini lagi. Sue Ying segera melemparkan pertanyaan ini ke benaknya. Tidak perlu peduli siapa master dari tanah awal itu. Baginya untuk mengizinkan siapapun untuk berteleportasi dari sisa-sisa sejarah kuno, dia tidak bisa lebih lemah dari Tuan Lake Heart Island.
Meskipun bahayanya sangat besar, Sue Ying mengerti ini adalah kesempatannya juga. Jika dia bisa menggunakan jimat ini dengan cukup baik, dia bisa melarikan diri dengan hidupnya di saat yang genting. Tetapi di dunia dewa dunia, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Dunia dewa dunia mudah dipahami. Dunia dunia mewakili pemahaman seluruh hukum dunia. Pembukaan ranah Dao adalah ketika seseorang membuka jalan Dao-nya. Ranah penguasa juga penguasa. Aku hanya punya kesempatan di dunia dewa dunia, dan tidak perlu menggunakannya kecuali itu mendesak. Selain itu, hanya 1 dari 10 yang akan hidup menurut seniornya. Dia pasti meninggalkan ini sebagai cobaan bagi keturunan, dan semakin kuat orang itu, semakin besar peluang hidup. Pikir Sue Ying, aku harus membiarkan kekuatanku tumbuh dan mencapai kesempurnaan sebelum masuk. Petik 2. Aku harap aku tidak akan mati saat pertama kali mengunjungi tempat itu, Sue Ying terus berpikir. Mendadak, Monarch, Yang Mulia Yu telah dibawa kembali. Si Wei mentransmisikan. Kamu kembali, Sue Ying mengungkapkan ekspresi gembira. Dia segera menyimpan jimat sebelum bergegas keluar dari istana bawah tanahnya. Cabang bergoyang karena angin. Sue Ying dan Jing Qiyu sama-sama melihat Dong Boyu berjubah putih dan tampan saat ini berjalan di jalan batu dengan wanita berambut hijau Si Wei dengan pandangan sekilas dari titik pandang tinggi mereka. Sou. Keduanya bergegas turun di jalan batu. Anak ini menyapa ayah dan ibu. Dong Boyu melihat orang tuanya dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan untayan sukacita. Dia langsung menyapa mereka. Hahaha, Yuer. Aku sudah meminta kamu kembali untuk masalah besar ini tentang membangun kediaman, namun kamu tidak datang begitu. Pada akhirnya, Si Wei yang pergi untuk membawamu. Sue Ying menertawakan putranya. Sebelumnya, dia telah berkultivasi tertutup selama terlalu lama. Bahkan tubuh sejati di Crimson Rock Mountain World dari dunia Xia Clan juga memasuki kultivasi tertutup sehingga ia bisa keluar darinya sesegera mungkin. Karena itu, dia sudah lama tidak melihat anak-anaknya. Dia bahkan bisa merasakan Dong Boyu menjadi lebih terlayani saat dia melihat dirinya sendiri. Dong Boyu menambahkan, ini anak ini salah. Jing Qiyu segera menarik tangan putranya, apa yang kamu bicarakan? Ayo pergi. Seluruh keluarga kami harus mengobrol dengan baik. Kakakmu juga akan segera tiba. Petik 2. Mata Dong Boyu sedikit merah. Keluarga, itu adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Sue Ying sedikit mengernyit. Jing Qiyu juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Sue Ying karena dia telah memasuki budidaya pintu tertutup terlalu lama, mengira itu karena dia terlalu lama pergi sampai mata putranya memerah. Akankah Dewa Puncak mengungkapkan perasaan mereka dengan mudah? Baru kemudian Sue Ying merasa ada sesuatu yang salah. Dan Jing Qiyu sering melihat putranya, jadi dia bisa menentukan saat pertama dia melihatnya. Baru kemudian dia mengambil inisiatif untuk menarik tangannya. Sue Ying, Yuer tampaknya telah mengalami sesuatu di luar. Jing Qiyu mengirimkan pesan. Izinkan aku bertanya pada Si Wei. Sue Ying segera bertanya, Si Wei, apa yang terjadi dengan Yuer? Melaporkan kepada Raja dan Nyonya. Mengikuti dengan seksama, Si Wei berkata, aku tidak yakin tentang detailnya. Tetapi pada saat ketika aku pergi untuk membawa Yang Mulia Yu kembali sesuai perintah oleh Raja, sama seperti aku menemukan Yang Mulia Yu telah mabuk. Saat itu, aku bertanya kepadanya dan mencoba melihat sekeliling, menemukan bahwa Yang Mulia Yu telah membeli anggur dan mabuk selama 30 tahun, dan sepertinya agak tertekan. Petik 2. Sue Ying dan Jing Qiyu keduanya bertukar pandang. Jing Qiyu, biarkan aku memeriksanya. Sue Ying mentransmisikan. Dia segera menggunakan sistem Bloodset Tavern untuk memulai penyelidikan kerincian di mana putranya berada. Istana Temporal menjual laporan intelijen. Bloodset Tavern bertanggung jawab untuk menerima misi pembunuhan dan juga sangat menekankan pada laporan intelijen, hanya saja lebih lemah pada aspek ini. Tetapi dengan identitas Sue Ying, Bloodset Tavern secara alami akan berusaha keras untuk menyelidikinya. Investigasi juga memakan waktu. Sue Ying dan Jing Qiyu menemani anak-anak mereka untuk waktu yang lama. Dong Boyu masih relatif senang pada awalnya, tetapi dia akhirnya menjadi depresi dan mengatakan, Ayah, Ibu, aku tidak tahu di mana aku tinggal sekarang.
Bagaimana kalau membiarkan seorang petugas membawaku? Petik 2. Tidak perlu. King Yao, kamu bawa adik laki-lakimu. Sui Ying memerintah. Tidak perlu menyusahkan saudari, Dong Boyu menambahkan. Masalah apa itu? Pergi. King Yao meraihnya. Menjadi dewa dunia, itu mirip dengan elang yang menangkap seekor ayam. Dong Boyu tidak bisa menahan sama sekali. Tetapi dengan betapa cerewet saudara perempuannya bersamanya, itu bisa membuat Dong Boyu merasa lebih bahagia di hatinya. Segera, pasangan saudara laki-laki itu pergi. Sui Ying dan Jing Qiyu berdua berjalan santai di dalam kediaman. Ada di sini, kata Sui Ying. Kamu sudah menyelidikinya? Jing Qiyu menambahkan. Bagaimana orang tua tidak peduli dengan anak-anak mereka? Memang seperti yang kami harapkan. Sui Ying tertawa, ini benar-benar masalah hubungan. Jangan katakan dewa, masalah hubungan bahkan bisa mengubah temperamen penguasa. Cepat katakan, Jing Qiyu bergegas. Seharusnya sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sui Ying memulai, Yuer telah berpetualang di luar, mencapai tempat yang disebut planet Blossom Putih. Master White Blossom Planet adalah seseorang yang disebut White Blossom World Dewa tahap kedua Dewa Dunia. Dia adalah tuan mutlak dari bintang itu. Yu pernah berteman dengan seorang gadis ketika dia berada di planet Bunga Putih. Gadis itu berasal dari klan Dewa Dunia Putih Blossom dan hanya dewa biasa. Ketika hubungan mereka menjadi lebih dalam, sekitar 30 tahun yang lalu, gadis itu telah berpisah dengan Yuer. Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang besar dengan perpisahan, hanya saja ini adalah pertama kalinya Yuer dipindahkan tentang hubungan sejak dia berkultivasi, dan tidak bisa mempertahankannya. Dia sengaja membuat dirinya mabuk selama 30 tahun. Petik 2. Jing Qiyu terkikik. Ekspresi Sui Ying dipenuhi dengan tawa juga. Kedua suami istri itu tidak khawatir. Sebaliknya, mereka cukup senang karena melibatkan emosi bukan masalah besar dalam perjalanan panjang kultivasi. Apa yang membuat mereka bahagia adalah putra mereka yang telah berkultivasi selama beberapa ratus ribu tahun tanpa berbicara tentang cinta akhirnya menyukai seorang gadis. Kultivator akan bertemu cinta sejati di awal kehidupan mereka dan menjadi suami dan istri. Jatuh cinta sangat terlambat dalam hidup mereka, atau bahkan tetap sendirian selamanya. Lagi pula, begitu seseorang benar-benar mulai berjalan di jalur kultivasi mereka, membenamkan diri dalam hukum dunia, mereka mungkin memasuki kultivasi tertutup untuk jangka waktu yang sangat lama, yang berarti sangat sedikit yang bahkan akan berbicara tentang cinta. Semakin kuat ahli, semakin tenang hati batin mereka. Beberapa rela terjerat dalam suatu hubungan karena takut hal itu akan mengganggu mereka. Bagaimanapun, mereka bisa mendapatkan mitra sementara sebanyak yang mereka inginkan. Adapun jatuh cinta, itu jarang terjadi. Akan tetapi, situasi tertentu dapat menyebabkan kultivator jatuh cinta. Para ahli yang mengalami kemacetan jangka panjang tanpa menerobos seringkali melakukannya. Dalam situasi seperti itu, hati nurani seseorang akan terpengaruh dan mereka mungkin memilih untuk berkeliaran di dunia untuk mencari peluang. Ketika dihadapkan dengan masalah dalam hubungan mereka, para pembudidaya mungkin bahkan mengambil inisiatif untuk memutus hubungan mereka. Mungkinkah kasus yang mengalami masalah hubungan bisa mengarah pada peluang menerobos? Bagaimanapun, begitu mereka membenamkan diri dalam suatu hubungan, itu bahkan mungkin melampaui kehidupan. Mengapa gadis itu berpisah dengan Yuer? Tanya Jing Qiyu. Itu karena dia memandang rendah dirinya. Dia merasa bahwa Yuer tidak rajin berkultivasi, atau mengabaikannya. Karena itulah mereka berpisah. Sui Ying tertawa. Sepertinya gadis ini tidak benar-benar membenamkan dirinya dalam hubungan, komentar Jing Qiyu. Memang, Sui Ying setuju. Tapi ini juga bisa menjadi hal yang baik untuk Yuer. Itu mungkin membantunya memperbaiki diri. Petik 2. Ini hanyalah kemunduran sederhana dalam suatu hubungan, tidak seperti penghalang yang jauh lebih berat seperti perpisahan hidup dan mati. Baik Sui Ying maupun istrinya tidak terlalu khawatir tentang hal ini karena putra mereka sudah berkultivasi selama bertahun-tahun dan mengalami banyak hal. Tidak mungkin dia akan selemah ini. Mereka memperkirakan bahwa putra mereka sudah lama melihat di luar fasad, dan mabuknya hanyalah cara melampiaskan frustrasi di dalam hatinya. Dalam apa yang terasa seperti sekejap mata, sudah waktunya untuk pesta pembukaan.
Banyak eksistensi kuat telah datang dari berbagai tempat untuk memberi selamat kepada Sui Ying. Bagaimanapun, kekuatan tempurnya sudah sangat kuat, sangat dekat dengan Paragon. Sebenarnya, dunia pembudidaya sangat realistis. Jadi semakin kuat seseorang, semakin mereka akan dihormati. Hua. Sebuah kapal terbang Starfield terbang keluar dari sebuah terowongan dalam ruang waktu yang dibuat di langit berbintang. Di geladak, kapal ini berdiri 3 angka. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan hidung roman, dan di sisinya ada 2 dewa dunia yang lebih muda. Keduanya tidak lain adalah Drungges dan Jiusi, keduanya telah berpartisipasi dalam pesta bunga Miriat bersama Sui Ying. Mereka sekarang adalah murid di bawah Yu Gong, keberadaan yang kuat. Yu Gong adalah orang yang membawa keduanya pada kunjungannya. Drungges sudah menjadi dewa dunia tahap 2, sementara Jiusi terjebak di panggung 1. Monarch Dongbo telah berpartisipasi dalam pesta bunga Miriat bersama dengan kalian berdua, pria tua berhidung Romawi, Yu Gong, memulai. Namun dia kemungkinan sudah menjadi Transcendent True Meaning kelas 1 pada saat itu, dan dia adalah sengaja menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan tempurnya melampaui milikku dalam apa yang terasa seperti sekejap mata. Petik 2. Jiusi dan Drungges patuh mendengarkan pria itu ketika dia menyindir. Yu Gong telah membawa kedua murid ini justru demi mendekat ke Sui Ying. Bagaimanapun, sudah pasti bahwa sejumlah besar keberadaan yang kuat akan keluar, dan tanpa membawa kedua murid ini, Yu Gong hanya akan menjadi salah satu dari banyak. Sui Ying kemungkinan tidak akan memperhatikannya. Baiklah, ayo turun, kata Yu Gong. Sensasi yang kompleks menyapu Jiusi dan Drungges. Jiu dia selalu berpikiran picik, yang berarti dia sekarang merasa semakin berduka dan marah. Dia juga tidak menerima banyak perhatian di sekte Yu Gong, dan dia bahkan bukan murid pribadi. Jika bukan karena dia berpartisipasi dalam pesta bunga segudang bersama Sui Ying, Yu Gong kemungkinan tidak akan membawanya pada kesempatan ini. Adapun Drungges, dia hanya semangat juangnya naik saat dia menyadari kesenjangan antara dia dan Sui Ying. Segera, mereka turun ke pintu depan Monarch Dongbo Residence. Arai yang melapisi rumah besar ini mengirimkan tekanan tak terlihat yang cukup kuat untuk membuat Jiusi dan Drungges kehabisan napas. Pintu depan terbuka, dan sepasang suami istri, keduanya dengan aura luar biasa, berjalan bersama pasangan pria dan wanita yang lebih lemah. Mereka keluar untuk menyambut para tamu. Hahaha, aku sudah lama mendengar nama Monarch Dongbo. Namun pertarungan di Gunung Suci 3 kepala suku dari Abis Gelap benar-benar membuatku terheran-heran. Yu Gong membawa kedua muridnya sambil tertawa. Sui Ying mengenali Drungges dan Jiusi dengan lirikan. Saat itu, saudara mabuk tamu dan Jiu dia berdua berpartisipasi dalam pesta bunga Miriat bersama aku, dan kamu berdua peringkat di 3 teratas dari prefektur Laut Tenang juga. Bagi kalian berdua berada di sekte Yu Gong sekarang bukan kebetulan, kata Sui Ying. Jing Qiyu, King Yao, dan Dong Boyu sedikit membungkuk ke samping. Itulah takdir, hahaha, kata Yu Gong. Dia merasakan ada aura yang melonjak di belakangnya, dan jantungnya tak bisa menahan guncangan sedikit pun. Dia segera berkata, aku akan masuk dulu, kalau begitu. Raja pasti sangat sibuk hari ini. Petik 2. Tolong. Sui Ying mengirim Yu Gong dan sisanya dengan matanya. Dia kemudian segera mengambil inisiatif, pindah untuk menyambut tamu berikutnya, kakak Huo Cheng. Saudara Dongbo, orang berikutnya dalam antrean tidak lain adalah Paragon Huo Cheng. Sebagian besar keberadaan kuat lainnya akan membawa 2 atau 3 bawahan mereka, tetapi Paragon Huo Cheng tiba sendirian. Namun, auranya yang tak terlihat sudah lama meninggalkan keberadaan kuat lainnya menahan napas. Lagi pula dia adalah eksistensi yang berada di peringkat 20 teratas di seluruh kosmos, termasuk rulers. Banyak keberadaan yang kuat telah datang, dan Sui Ying ditemani oleh istri dan anak-anaknya saat ia pergi untuk menyambut mereka. Dia akan berbicara setidaknya 1 atau 2 kalimat kepada mereka masing-masing, dan tidak terlalu jarang baginya untuk berhenti selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh dalam beberapa kasus. Namun, begitu seorang tamu baru tiba, ia secara alami akan mengakhiri obrolan dan pindah untuk menyambut mereka. Saat ini, seorang pria gemuk ditemani oleh 2 dewa dunia perempuan datang mendekat. Mata pria itu dalam dan tak terduga,
auranya luar biasa. Ini adalah keberadaan yang kuat dari Istana Dewa Pertumpahan Darah. Bahkan, sebagian besar keberadaan kuat yang berhenti tidak bergantung pada salah satu kekuatan super. Bagaimanapun, tidak ada lebih dari 20 eksistensi kuat yang menjadi milik Istana Dewa Pertumpahan Darah. Monark Dongbo, pria gemuk berjalan mendekat. Angin berburu Dewa Raja. Sui Ying tertawa. God Monarch Hunting Wind adalah makhluk buas yang mengubah keberadaannya menjadi kuat. Sekelompok besar penguasa dari abis kegelapan menyerangmu, Raja, saat kamu sendirian, namun mereka masih tak berdaya untuk mengalahkanmu. Pada akhirnya, kamu bisa melawan mereka bertiga sendirian, dan bahkan membunuh salah satu eksistensi kuat dari Dark Abyss. Bahkan hanya memikirkan hal itu membuat darah aku mendidih. Pria gemuk memuji Sui Ying dalam beberapa kalimat, diikuti dengan beberapa kata pujian tambahan untuk istri dan anak-anaknya. Di belakang pria ini adalah dua dewa dunia perempuan yang menemaninya, dan salah satu dari mereka adalah Dewa Dunia Bunga Putih. Dewa Dunia Bunga Putih memperhatikan Dong Boyu, dan Dong Boyu secara alami memperhatikan punggungnya. Dia telah mendapatkan kecerdasan pada banyak dewa dunia, jadi dia bisa mengenalinya dari pandangan sekilas. Dewa Dunia Bunga Putih, kecuali aku salah, Feng Yu adalah anggota klannya, pikir Dong Boyu. White Blossom World Dewa bertindak relatif dilindungi. Bagaimanapun, pengaturan saat ini agak luar biasa, bahkan gurunya, God Monarch Hunting Wind, tidak lebih dari orang biasa di sini. Tiba-tiba, visi Dewa Dunia Putih mekar berfokus pada Dong Boyu. Sang putra monarki Dongbo? Dia terkejut sesaat. Dia hidup lama di planet Bunga Putih dan pernah memperhatikan Dong Boyu dengan seorang gadis dari klannya. Meskipun dia hanya menyapu pandangannya sekali dari jauh, ingatan akan Dewa Dunia apapun begitu kuat. Secara alami, dia mengingat semuanya. Orang yang mengatakan bahwa Feng Yu dulu adalah putra Raja Dongbo? Hahaha, surga sedang mencari aku. Fort kekayaan gadis Feng Yu ini pasti luar biasa karena telah menarik perhatian putra Raja Dongbo. Dewa Dunia Bunga Putih dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan seberapa tinggi statusnya, dia tidak menyadari bahwa Feng Yu sudah lama putus dengan Dong Boyu. Bahkan, dia mengirim senyum ke arah Dong Boyu, yang tidak bisa menahan diri untuk merasa canggung. Tiba-tiba, aura buas masuk melalui pintu depan. Pria gemuk pertama-tama melihat ke belakang, dan kemudian segera berkata, "Kalau begitu, aku akan masuk sekarang. Aku tidak ingin terlalu lama mengganggu Monarch." Dia kemudian membawa kedua murid wanitanya ke dalam. Sui Ying sudah memperhatikan sosok soliter berjalan masuk melalui pintu depan. Orang ini mengenakan pakaian emas dari ujung ke ujung, dan bahkan matanya yang tajam dan buas adalah warna emas yang sama. Dia tidak lain adalah First Five of the Dewa World, Forefather Golden Firmament. Dia menyapu pandangannya sampai visinya mendarat di Sui Ying, serta Jing Qiyu yang berdiri di... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.